wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Yang pertama, jazakumullah kepada semua yang hadir yang tepat pada waktunya. Semoga yang hadir sesuai dengan jadwalnya, insya Allah ke surganya juga lebih cepat dari yang lain-lain. Kenapa Pak? Enggak, meninggalnya akhir tapi masuk surganya cepat. Umurnya panjang. Baik, memanfaatkan waktu yang terbatas, kita akan langsung masuk kepada halaman 29, mujahid dan syahid dari sekian jihad yang ada sepanjang sejarah, jihad mana yang paling mulia? Pertama, an Rifa'ata ibni Rafi az-Zuraqi radhiyallahu anhu qala jaa Jibrilu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma ta'udduna ahla badrin fikum qala min afdalil muslimina wa kadzalika man syahida badran minal malaikati. Dari Rifa'ah bin Rafi az-Zuraqani berkata, Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, apa penilaian kalian tentang ahlu Badar? Beliau bersabda, kaum muslimin yang paling mulia. Jibril berkata, demikian juga para malaikat yang turun pada perang Badar. Jadi sebaik-baik mujahid adalah mujahid yang terjun di medan Badar. Jibril akhirnya dijawab oleh Rasulullah. Mendengar jawaban ini, Jibril pun mengatakan, malaikat terbaik di sisi Allah adalah malaikat bi alfin minal malaikati murdifin. Jumlah mereka ada 1000. Baik, sekarang kita akan pelajari perang Badar. Apa yang perlu kita ketahui? Perang Badar ini perang yang sebenarnya tidak direncanakan, karena berangkat dari kota Madinah diumumkan oleh Rasulullah, kita akan berangkat mencegat kafilah dagang. Berangkatlah 300 sahabat. Menjelang tiba di TKP, pengumuman datang, kafilah dagang ternyata sudah berlalu. Yang datang adalah 1000 pasukan murni, pasukan perang. Otomatis para sahabat stres, shock, rasa takut luar biasa. Dalam bayangan rombongan dagang, ternyata yang justru pasukan perang jumlahnya 3 kali lipat. Untuk menenangkan mereka, id yughashikumun nu'asa amanata minhu, Allah timpakan rasa kantuk sehingga untuk beri rasa aman buat mereka. Maka kalau orang stres, sangat bagus kalau dia segera tidur. Orang tidur termasuk itu sebenarnya sedang menenangkan dirinya karena banyak beban pikiran. Luar biasanya para sahabat yang shock kemudian diberi rasakan luar biasa, akhirnya tidur. Banyak di antara mereka yang mimpi basah. Maka ayat selanjutnya apa? Wa yunazzilu alaikum minas samai ma'al liyutahhirakum bihi. Allah turunkan air hujan dari langit supaya kalian bersuci. Karena di tengah padang pasir, begitu bangun, wah ini mimpi basah.
Bagaimana cara bersucinya? Allah turunkan air hujan. Disinilah dalam madhab Hanafi mandi junub tidak disyaratkan mengikuti prosedur hadis riwayat Aisyah, dari bersih-bersih dulu wudu, keramas, baru kiri, baru andukan. Yang penting basah kuyup dari ujung ke ujung, ujung rambut sampai ujung kaki, itu sudah sah mandi junub. Maka bagi bapak-bapak yang rumahnya samping selesai kewajiban suami istri, langsung nyemplung, naik, andukan, sah, sudah tidak janabat lagi. Yang penting basah. Itu yang dari perang Badar. Kita juga dapat pelajaran ketika Utsman menjadi bulan-bulanan orang Syiah. Utsman ini pengecut, perang Badar tidak, perang Uhud lari menyelamatkan diri. Maka kita jawab, menjelang keberangkatan ke medan Badar, Rasulullah meminta Utsman untuk tidak ikut. Utsman, istrimu Ruqayyah sakit, rawat istrimu. Yang tidak lain adalah putri Rasulullah SAW. Berarti tidak berangkatnya Utsman itu atas perintah Rasulullah. Perang Badar meletus, Ruqayyah meninggal dunia, tidak disaksikan jasadnya oleh Rasulullah SAW. Perang Badar selesai, beliau pulang. Akhirnya Ummu Kulsum diminta menggantikan kakaknya. Berarti Utsman turun ranjang, kan begitu. Tapi kalau yang diceritakan di Lamongan, suami istri cerai, suatu saat si laki-laki menikahi istrinya. Itu apa, Pak? Kalau tadi kan turun ranjang, kalau ini apa, Pak? Naik pohon kelapa ini. Mantan mertua di nikah. Kemudian dari perang Badar kita mendapatkan pelajaran ketika 70 kafir Quraisy terbunuh, 70 terikat menjadi tawanan. Maka Rasulullah SAW memanggil Abu Bakar dan Umar untuk dimintai pendapatnya. Kita apakan 70 orang ini? Abu Bakar seorang yang lembut mengusulkan, bebaskan ya Rasulullah dengan tebusan. Di satu sisi siapa tahu mereka simpati dengan sikap pemaafan kita, akhirnya mereka masuk Islam. Di sisi yang lain kita punya banyak income, pemasukan dana. Abu Bakar menyebut bagaimanapun mereka itu kerabat-kerabat kita semuanya. Tapi Umar bin Khattab ketika ditanya jawabannya tegas, semuanya wajib dipenggal lehernya, bahkan aku siap memenggal leher keponakanku sendiri. Sebelum Rasulullah memilih mana yang beliau pilih, pendapat Abu Bakar atau Umar, maka Rasulullah bersabda, Abu Bakar, engkau lembut, engkau pemaaf, Nabi Isa alaihissalam. Ketika ditawarkan adab menimpa umatnya, Nabi Isa menjawab, in tu'adzibhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka al-azizul hakim. Engkau adab mereka ya Allah, bagaimanapun mereka adalah hambamu. Kalau engkau ampuni, engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Umar, kamu orangnya tegas. Itu sikap Nabi Nuh. Ditawari adab, Nabi Nuh langsung menjawab, Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah wahai Rabbku, jangan engkau sisakan mati. Innaka intadarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Kalau engkau sisakan satu saja, paling-paling kafir lagi seperti bapaknya. Muhammad Al-Ghotban mengomentari
Berarti Rasulullah tidak pernah mengatur, mengekang karakter seseorang. Pada diri Abu Bakar, sebelumnya ada pada diri Nabi Isa. Karakter tegas, lugas ada pada Umar, dulunya ada pada Nabi Nuh. Berarti bapak-bapak, dalam Islam sifat karakter selama tidak bertentangan dengan syariat itu jangan dikekang. Ada orang pendiam, jangan ditegur, Pak, kok bapak pendiam sih? Jangan. Disetel oleh Allah menjadi orang yang pendiam. Atau kita punya Pak Mulyadi yang suka Pak Mulyadi jadilah pendiam, stres nanti Pak Mulyadi. Orang biasa bercanda disuruh menjadi pendiam, nanti bisa darah tinggi. Maka kalau ada warga Bani Saleh yang mudah tersinggung, jangan dicela. Pak, hati bapak kok setipis kulit ari misalnya, disinggung sedikit aja langsung ngambek, biar. Jadi karakter itu sudah disetel oleh Allah. Termasuk duduk di majelis taklim seperti ini. Maka saya sampaikan, silahkan duduk sesuai dengan bakat masing-masing. Yang bakat mojok, yang bakat menyandar, yang bakat menyembunyikan diri, silahkan sembunyikan identitas Anda. Gitu ya Pak ya, nggak usah dicela. Itu bakat masing-masing. Baik, kenapa? Iya, sudah ada porsinya. Nah, kalau telat bukan bakat. Bukan bakat. Ya, itu insiden aja, insiden. Baik, kita lanjutkan. Dari perang Badar kita juga dapat pelajaran. Ketika Rasulullah menumpuk 70 mayat kafir Quraisy, sebelum diuruk, ternyata Rasulullah memanggil satu persatu mereka. Wahai Abu Jahal, wahai Utbah, wahai Syaibah, wahai Walid, semuanya disebut. Sudahkah kalian mendapatkan siksa Allah? Saksikan kami sudah mendapatkan janji Allah bahwa kami menang. Bertanya, ya Rasulullah, mereka sudah mati. Betul, mereka mati, tapi mendengar apa yang aku ucapkan. Maka Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Bapak tadi saya sebut Pak. Ibnul Qayyim dalam kitab Ar-Ruh menerangkan bahwa mayit mengetahui sebagian perkara yang terjadi di dunia dengan sekian dalil, diantaranya ketika mayit digotong, maka mayit akan mengatakan kalau dia soleh, qaddimuni, ayo percepat. Tapi kalau mayit itu orang jahat, ya wailaha aina tadhhabun, celaka kalian mau dibawa kemana saya. Berarti mayit tahu kalau dia digotong mau dikubur. Termasuk ketika sudah dikubur, hatta yasma'a qur'ani alihim, hingga mayit mendengar derap-derap meninggalkan komplek pekuburan. Termasuk Rasulullah ngomong kepada 70 kafir Quraisy, sudah belum? Termasuk inna a'malakum tu'radu ala asyairikum minal mauta, amal perbuatan kalian itu sesekali Allah akan perlihatkan kepada orang tua kalian yang kitab At-Tadhkirah. Tahu tidak perkara dunia? Tahu, tapi sebatas dalil. Tolong jangan dilebarkan ke sana kemari. Juara Liga Champion, oh ya, enggak ada dalilnya. Baik, dari perang Badar juga mendapatkan pelajaran ketika diancam dengan pedang oleh Abu Jahal, kalian harus masuk pasukan
kalian akan mati. Masuk rombongan kafir Quraisy. Terjadilah pertempuran di mana orang Madinah tidak tahu kalau di sana ada saudara-saudaranya yang muslim. Pasif, karena kami tidak mungkin melempar panah ditujukan kepada Rasulullah dan sahabat. Perang selesai, para sahabat sedih, ya Rasulullah kita. Mereka merasa bersalah telah membunuh saudaranya sesama muslim. Kesedihan itu justru ditegur oleh ayat alladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim, orang-orang yang dimatikan para malaikat karena mereka dolim masuk front kafir Quraisy. Qalu fima kuntum, kata malaikat di alam kubur, kamu qalu kunna mustad'afina fil ar, kami tertindas, lemah, terpaksa masuk front kafir Quraisy. Qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha, bukankah bumi rezeki tidak hanya di Mekah, di Madinah juga ada. Faulaika ma'wahum jahannam, mereka tempat tinggalnya neraka jahanam. Bisa Bapak bayangkan, terpaksa masuk front kafir itu masuk neraka, apalagi masuk front kafir dengan penuh kesadaran. Maka tolong, dalam situasi kalau ada dua front, Pak, jangan salah menempatkan diri dalam kondisi apapun. Jadi kalau di Indonesia misalnya, skup Indonesia ada dua front yang saling berhadapan, jangan coba-coba salah menempatkan diri, khawatir kita terkena pasal ini. Terakhir dari perang Badar kita dapatkan seorang yang berasal dari Mekah yang bernama, Masya Allah lupa mendadak, yang duel anak dan bapak. Coba diingetin Pak, kok lupa mendadak. Nah, Bu Ubaidah, bapaknya bernama Al-Jarrah, itu tokoh kafir Quraisy. Sebelum berangkat ngasah pedang, bersumpah perang Badar pecah, semua orang beriman akan harus pertama kali mati anakku. Dari Madinah anaknya yang muslim mengasah pedang, perang pecah, semua orang kafir Quraisy akan aku bunuh kecuali bapakku. Anak ini bernama Abu Ubaidah, bapaknya bernama Al-Jarrah. Pecah perang, terjadi kejar-kejaran, ingin membunuh anaknya. Si anak, dia tetap bapakku. Akhirnya lama kelamaan ketika terjadi kejar-kejaran, anak diberi ilham oleh Allah, maltaqal jam'an yaumal furqan, hari pembeda mana mukmin dan kafir. Dia hadapi bapaknya, akhirnya kepala bapaknya putus. Ketika justru turun ayat la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhiri yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum. Engkau Muhammad tidak akan mungkin mendapatkan orang yang beriman kepada Allah masih merasa kasihan kepada orang-orang kafir meskipun itu bapak-bapak mereka, anak mereka atau saudara mereka. Tegas di medan perang, ulaika kataba fi qulubihimul iman, Allah tetapkan di dalam hatinya ada iman. Berarti Allah memuji apa yang dilakukan oleh si anak. Tolong dipahami
ini situasi perang Badar, bukan situasi Bekasi. Khawatir bapak-bapak nanti malah tengkar sama bapaknya. Kalau situasi wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, pergauli keduanya dengan cara yang baik. Ini khawatir karena didengar setengah-setengah, akhirnya bapak kemudian akan kekerasan. Apalagi saya kan lulusan ngeruki masalahnya. Nanti akhirnya itu tahu Ustadz ngeruki, gara-gara ada Ustadz ngeruki anggota Bani Saleh akhirnya ngebom. Cuma setengah. Baik. Tapi yang jauh lebih mengerikan lagi, lebih dahsyat lagi, apa yang diterangkan oleh Syekh Abdullah Azam dalam kitab At-Tarbiyah Al-Jihadiyah. Ada 13 jilid dan 13-nya kitab yang saya miliki sudah tenggelam oleh banjir 1,5 meter. Nah, di situ situasi jihad di Afghanistan, ada ibu-ibu yang biasa masak untuk keperluan para mujahid ketika mujahidin Afghanistan melawan Soviet. Ibu ini punya anak, ternyata mata-mata Soviet. Sering mujahid tertangkap, dieksekusi oleh Soviet gara-gara si anak ini. Akhirnya anak ini ditangkap, begitu ditangkap para mujahid, loh ini kan anaknya ibu itu. Akhirnya diserahkan kepada ibunya, Bu, anak ibu ternyata mata-mata Soviet. Kata ibunya, ikat anakku. Akhirnya betul diikat. Begitu diikat, engkau adalah dari darah dagingku, aku sayang kepadamu, tapi ini situasi perang. Akhirnya anak dieksekusi oleh ibunya sendiri. Itu kan jauh lebih dahsyat daripada yang dilakukan oleh Abu Ubaidah Ibnul Jarrah kepada Al-Jarrah, bapaknya. Selesai, tambahkan satu hadis lagi. Siapa mujahid terbaik? An Ibni Syihab anna rajulan sa'alan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa qad wada'a rijlahu fil gharzi ayyul jihadi afdalu, qala kalimatu haqqin inda sultanin jairin. Dari Tariq bin Syihab bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau sudah meletakkan kakinya di kendaraan, jihad apa yang paling afdal? Beliau bersabda, menyampaikan kalimat yang benar di hadapan penguasa yang jahat. Hadis ini terkenal. Jadi mujahid paling mulia kebenaran di depan penguasa yang jahat. Siapa yang pernah melakukan Ibrahim di hadapan Namrud? Saking beraninya Ibrahim sampai-sampai patung-patung dihancurkan. Ketika ditanya, Ibrahim, kamu yang menghancurkan ini? Bal fa'alahum kabiruhum. Tanya aja patung yang gede, dia kan yang membawa kampak. Akhirnya Raja Namrud pun menjawab, patung tidak bisa ngomong kok diajak bicara. Ibrahim langsung, kalau memang tidak bisa ngomong, kenapa kalian sembah? Nah, disinilah akhirnya perbedaan antara kekuatan logika dan logika kekuatan. Kalimat yang dibalik tapi sudah memiliki arti berbeda. Kan banyak, satu kalimat kalau dibalik sudah berbeda. Seperti Bapak mana yang dipilih? Orang yang luar biasa atau orang yang biasa di luar? Biasa di luar. Pasti memilihnya orang yang luar biasa. Jadi dibalik sudah berbeda arti. Kecuali kalau orang Jawa, mau naik motor, kowe neng ngarep, opo aku neng buri. Apa Pak? Kamu mau duduk di depan atau saya yang di belakang? Itu kan kalimat yang bikin bingung. Kamu duluan atau aku ntar aja? Itu kan sama aja. Baik, apa bedanya kekuatan logika dan logika kekuatan?
Ibrahim memiliki logika kekuatan. Kekuatannya ada pada logika. Ketika argumentasi, dia bisa memenangkan argumentasi itu, debat itu. Tapi Raja Namrud karena logikanya lemah, akhirnya apa? Logikanya adalah pada kekuatan, kekuasaan yang dia miliki. Akhirnya harikuhu wansuru alihatakum, ayo kita bakar Ibrahim. Di mana-mana penguasa dolim selalu logikanya adalah kekuatan. Orang yang berani berjihad menentang penguasa seperti ini, kekuatannya pada. Contoh lagi siapa? Jelas Nabi Musa berani menghadapi Fir'aun. Kalau di sejarah kita kenal Sa'id bin Jubair ketika gubernurnya pada masa khilafah Bani Umayyah, Hajjaj bin Yusuf. Hobinya memilih ulama yang berseberangan dengan dirinya. Pokoknya kalau ada yang berseberangan, siap-siap mati. Hajjaj bin Yusuf, dia berangkat dari rumah menjadi gubernur. Ketika pidato pertama yang dia ucapkan, aku berangkat dari rumah membawa 2 pedang otoriter. Pedang kasih sayang sudah saya buang di tengah jalan. Berarti aku pimpin kalian dengan kekejaman. Hasilnya banyak ulama yang mati di penggal lehernya. Dan korban terakhir adalah Sa'id bin Jubair. Sebelum dipenggal lehernya, Sa'id bin Jubair minta diberi kesempatan sholat 2 rakaat. Selesai sholat dia banyak. Si gubernur sudah tidak sabar ingin memenggal lehernya. Algojo palingkan wajahnya dari arah kiblat. Maka fasamma wajhullah, kemanapun kalian menghadap, kalian tetap menghadap wajah Allah. Telungkupkan mukanya ke tanah. Sa'id bin Jubair membacakan ayat dikembalikan. Ketika pedang melayang, Sa'id bin Jubair sempat mengucapkan kalimat, ya Allah jadikan aku korban terakhir. Betul, 10 hari setelah kematian Sa'id bin Jubair, si gubernur ini sakit keras, akhirnya mati. Setelah dikubur, seorang ulama Madinah bermimpi. Si gubernur ditanya, bagaimana kondisimu? Penuh dengan penderitaan karena aku banyak mendolimi ulama. Khusus yang aku lakukan kepada Sa'id bin Jubair, siksanya 30 kali lipat. Di kitab Suwar min Hayati Tabi'in ditulis oleh Syekh Rif'at Basha. Baik, untuk hadis yang terakhir, jihad yang paling mulia adalah berani menyampaikan kebenaran di depan penguasa. Maka saya tutup dengan kalimat bahwa setan itu ada 2. Satu, setan yang takut dibacakan ayat kursi. Setan yang takut kehilangan kursi. Inilah yang membuat, tulis Pak, ini kalimat bagus ini. Jadi inilah yang bikin sengsara bangsa ini. Maka kita jihad melawan setan, kita juga melihat penguasa yang takut kehilangan kursi. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan kalau ada yang bertanya seputar Idul Adha dan lain sebagainya. Baik, jazakallahu khairan katsiran. 2 dan alhamdulillah lumayan panjang saja. Yeah. Baik, Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan yang sudah disediakan dari rumah atau timbul ketika mendengarkan kajian, kami persilakan. Kelihatannya Pak Misran ini. Oh, silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ketika bicara masalah tolak majid itu
Oh gitu ya ya. Baik. Orang mentalkin ya. Ya. Baik. Saudara-saudara kita, tetangga kita, warga Nahdlatul Ulama itu biasanya kalau selesai penguburan atau sebelum dikuburkan ada adzan kan gitu. Begitu dikubur nanti ditalkin Pak Mahmud bin Abdurrahman, nanti kalau ada oh iya 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 ya namanya juga nggak sengaja ya udah ya kan nggak ada. Nanti Bapak akan didatangi malaikat, ditanya siapa Tuhanmu, jawab Allah. Siapa nabimu, apa agamamu, jawab Islam. Nanti Bapak buka kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam Al-Asqalani di bab jenazah, nanti seorang tabi'in bernama Sa'id bin Mansur itu menganjurkan kalimat-kalimat sebelum meninggalkan komplek pekuburan. Itu perbuatan pribadi, bukan di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang diajarkan oleh Rasulullah adalah istaghfiru li akhikum fa innahul ana yus'alu. Istighfarkan saudara kalian karena sekarang sebentar lagi dia akan dimintai pertanyaan. Jadi kalau warga Muhammadiyah baru kita, tapi kita juga menghormati warga Nahdlatul Ulama mengikuti tabi'in tadi mentalkin sebelum pulang. Mengenai kita tidak setuju, betul tidak sepakat, kita tahu mereka alasannya dari mana. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi malam kan sudah sedang isbat. Oh ada isbatnya? Jadi satu Yuliza menurut Kemenang. Ya. Tapi di sana bukunya nanti Sabtu. Baik. Sehingga di sini Bani Saleh pun biasanya ngikut sono Muhammadiyah pun biasanya tanggal 17 nanti berarti sana. Baik. Itu apa idnya? Kita puasa Arafahnya. Baik. Kita juga yang itu gimana? NU Muhammadiyah sepakat tidak ada hubungannya Idul Adha dengan wukuf di Arafah. Tarjih ya. Tarjih sepakat bahwa tidak ada hubungannya saum tanggal 9 dengan pelaksanaan Idul Adha dengan Arab Saudi. Baik, sekarang saya terangkan. Haji ditunaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru tahun 11, ya tahun 11. Itu meskipun beliau baru bisa haji tahun 11 karena Mekah kan dikuasai kafir Quraisy, tapi real sejak zaman Nabi ada pelaksanaan ibadah haji. Bedanya apa? Satu, yatufuna iryanan, mereka tawaf dalam keadaan telanjang. Bapak-bapak siang hari, ibu-ibu malam hari. Baju diletakkan di luar masjid, mereka masuk telanjang. Bisa dibayangkan kalau tawaf selesai keluar, baju yang dilepas dicolong orang. Dua, wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyah, mereka tawaf sambil bersiul dan bertepuk tangan, jadi tidak zikir. Ketiga, hajinya kafir Quraisy tidak ada wukuf di Arafah.
Kenapa? Arafah sudah keluar tanah haram. Bapak di Mina itu masih tanah haram, Musdalifah masih tanah haram. Arafah tidak ada. Karena apa? Karena Arafah sudah di luar tanah haram. Berarti sekian ratus tahun haji tidak pernah ada wukuf di Arafah. Kapan ada wukuf di Arafah? Begitu Rasulullah berangkat dari Madinah ke Mekah, beliau bersabda, al-hajju Arafah. Haji, rukun yang paling penting adalah wukuf di Arafah. Baik, meskipun haji Rasulullah tahun 11, tapi semenjak kedatangan di Madinah, Rasulullah sudah Idul Adha, sudah mengajak kaum muslimin saum tanggal 9. Rasulullah tidak pernah bertanya, di Mekah sudah wukuf belum? Karena memang di Mekah tidak ada acara wukuf di Arafah. Berarti apa? Berarti saum itu tanggal 9 bukan saum bertepatan dengan wukuf. Itu satu. Yang kedua, dulu pada masa khilafah Bani Umayyah, selesai Idul Fitri, seorang penduduk Damaskus namanya Quraib pergi ke Madinah. Tiba di kota Madinah, ketemu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, di Madinah Idul Fitri kapan? Oh, di Idul Fitri Sabtu. Oh, kami di Damaskus sudah hari Jumat. Kenapa kita tidak seragamkan? La hakada amarona bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, tidak. Demikianlah Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita bahwa tiap daerah punya matlak sendiri-sendiri. Jadi tidak menutup kemungkinan ada perbedaan. Sekarang kalau ada pertanyaan, misalnya sekarang jam 8 pagi, berarti di Saudi jam berapa? Jam 4, belum adzan subuh. Dari sini berarti mana yang lebih dulu, Indonesia atau Saudi? Indonesia. Baik, kalau itu menggunakan kalender Masehi. Karena titik waktu kalender Masehi ada di Greenwich. Tambun ke situ. Tadi saya ngisi pengajian di Grand Wisata. Itu kalau kita menggunakan kalender Masehi. Tapi kalau menggunakan kalender Hijriah, titik waktunya ada di Ka'bah. Maka kemarin kan ada pengumuman matahari tepat di atas Ka'bah. Silahkan yang punya masjid-masjid dicek bayangannya ke arah mana. Itulah bayangan kiblat yang benar. Jadi akhirnya kalau Saudi lebih dulu tidak usah panik, karena memang secara kalender Hijriah mereka berhak untuk lebih dulu. Sehingga insya Allah saya tumak ninah mantap Idul Adhanya bareng NU dan Muhammadiyah pada hari Senin. Gimana Pak Misran? Saumu yaumi Arafah. Iya, saum yaumi Arafah maksudnya hari Arafah itu tanggal berapa? Tanggal 9. Di sana sudah tanggal 9, di sini baru tanggal 8. Jadi yang dihitung adalah tanggalnya, bukan Arafahnya. Berkali-kali kita tanyakan ke ulama Saudi, ketika terjadi perbedaan, mereka semuanya menjawab ikuti 9-nya menurut negeri kalian masing-masing. Muhammadiyah kan Senin besok. Ya, ya. Karena sebagaimana sudah kita ketahui, Pak Junaidi Hashim Allahu yarham beberapa kali bahwa Muhammadiyah Bani Saleh selalu mengikuti tarjih. Berarti insya Allah kita mantap nanti hari raya di hari Senin. Baik. Berikutnya tentang sholat, ini sutra. Sajadah bisa dijadikan sutra, apa harus pakai? Sutroh itu benda yang tingginya bisa dijadikan sandaran, karena Rasulullah menyebut kalimat mithlu mukhiratir rohli, seperti sandaran
ketika kalian duduk di atas unta. Sajadah itu bukan sutroh. Sajadah itu di Sahih Bukhari di Kitabus Shalah ada bab berjudul Babu as-salat alal hasir, bab hukum salat menggunakan sajadah. Kenapa para sahabat sebagian menggunakan sajadah? Karena saat itu musim panas luar biasa, pasir terasa panas, supaya tidak panas pada menggunakan kain. Jadi kain sajadah bukan sutroh. Nah ini sebenarnya bukan sutroh, ini sob. Nah sutroh itu paling terbaik dinding atau tiang. Atau Abdullah bin Umar itu pernah berkata kepada Nafi, muridnya dan mantan budaknya, walini dhahroka, aku ingin menjadikan punggungmu sebagai sutroh. Jadi Nafi, jangan pergi, duduk, tunggu aku sampai selesai sholat tahiyatul masjid. Jadi punggung mantan budaknya dijadikan sutroh. Ada yang lain? Ada titipan Ustaz. Ya. Pertanyaan. Ini kan lagi ramai kembali sejak mau Idul Adha. Ketika seseorang berkurban, dalam hadisnya apakah yang tidak dibolehkan untuk dipotong kuku orang yang berkurban atau kuku hewan kurban? Karena dalam hadisnya akan datang bersama kukunya, rambutnya dan rambutnya. Baik. Coba yang pernah memelihara kambing, ada tidak acara potong kuku kambing? Ada? Ya. Oh pasti dipotong. Kalau kambing, kambing. Terus cukur rambut termasuk. Baik. Ya, dalam dunia peternakan. Sekarang kita lihat hadisnya. Idza dakhala al-ashru wa arada ahadukum an yudahi fala yamassanna min sya'rihi wa adfarihi. Siapa di antara kalian sudah memasuki bulan Dzulhijjah dan berniat untuk berkorban, maka tidak boleh memotong kuku dan rambutnya. Sekarang apa hikmah di balik larangan memotong kuku dan rambut? Syekh Abu Malik Kamal Sayyid menerangkan, satu, untuk menghadirkan suasana tanah suci ke tanah air kita masing-masing. Di tanah suci mereka sedang menunaikan ibadah agung, umroh dan haji. Mereka tidak potong-potong kuku maupun rambut, maka di sini juga begitu. Sehingga muncul kerinduan, saya juga pengen ke tanah suci. Berarti dari sini indikasi yang tidak boleh dipotong apanya? Berarti potong rambut dan kuku orangnya, bukan kambingnya. Yang kedua, hikmahnya adalah karena orang yang berkorban terbebas dari siksa api neraka seluruh anggota badannya, maka biar kuku dan rambut ikut dilibatkan terbebas dari siksa neraka, maka jangan dipotong terlebih dahulu. Nah sekarang bagaimana dengan nanti hari kiamat? Mereka akan datang, justru Allah berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa. Sekali-kali yang kita dapatkan bukan darah dan dagingnya, tapi yang kita dapatkan di sisi Allah nanti adalah ketakwaan. Berarti itu dari mana itu kuku akan datang, itu saya belum tahu. Wallahu a'lam bishawab. Nah sekarang saya berkorban, istri saya kan dapat pahala, anak saya juga dapat pahala. Yang tidak boleh dipotong siapa? Yang punya duit. Istri kalau rambutnya terlalu panjang dan harus dirapikan silahkan, gak masalah.
anak boleh, yang tidak boleh adalah kepala keluarga. Selesai. Satu penanya terakhir. Silakan, mungkin dari ibu-ibu. Dari dulu yang tanya itu terus, nggak ada wajah-wajah baru. Sudah paham, insyaallah. Oh, sudah paham. Kenapa? Roh gentayangan. Oh, roh gentayangan. Adakah roh gentayangan dalam pandangan Dijawab oleh Allah di surat Al-Furqan, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka adalah barzah yang tidak mungkin ditembus sehingga mereka keluar kecuali nanti pada hari dibangkitkan. Berarti ayat ini bantahan bagi orang yang mengatakan roh itu gentayangan. Nah, baru pekan kemarin ada yang bertanya kasus Vina, katanya rohnya ngomong, akhirnya dijadikan pertimbangan oleh Pak polisi. Baik, jawabannya begini, bisa menghidupkan mati untuk mengungkap siapa pembunuh itu pernah terjadi sekali pada Nabi Musa alaihissalam. Kan mereka wa Musa liqaumihi, sebentar, yang antadbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa. Musa, ini ada kasus pembunuhan, siapa yang membunuh? Ya udah cari sapi, kan begitu. Intinya begitu sapi didapat, disembelih sebagian organ tubuhnya, fakul nadribuhu bi ba'diha, pukul organ tubuh si mayit, si korban pembunuhan dengan salah satu organ tubuh si sapi. Akhirnya apa? Hidup kembali. Ditanya, siapa yang membunuhmu? Keponakanku. Kenapa? Karena dia sudah tidak sabar ingin mendapatkan warisan dari aku. Begitu selesai menjawab, orang itu mati kembali. Jadi hanya terjadi kasus sekali. Orang yang terbunuh bisa mengungkap siapa yang membunuh, dan itu tidak akan terulang sampai sekarang. Wallahu a'lam bisawab. Inilah kajian kita. Jazakumullah kepada semua yang hadir. Semoga ini amal soleh yang akan kita terima di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembawa acara.